Mereka menertawakanku saat aku datang. Tak tahu bahwa gedung megah yang mereka banggakan, dibangun oleh perempuan yang dulu mereka hina. Namaku Ayla Maheswari. Dulu, aku pernah percaya bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Bahwa kesetiaan, kerja keras di rumah, dan pengabdian tanpa pamrih akan dihargai. Tapi ternyata, dunia tidak berjalan seideal itu, terutama jika kau hidup di tengah keluarga yang menilai seseorang dari seberapa mahal tas yang ia pakai, bukan dari seberapa jujur hatinya. Aku adalah anak ketiga dari keluarga sederhana di Sleman, Yogyakarta. Lulus dari Universitas Negeri dengan gelar sarjana sastra, aku tidak langsung bekerja. Aku memilih menikah muda dengan Aditya Wicaksana, pria lulusan luar negeri yang kubayangkan bisa menjadi rekan hidup dan sahabat dalam segala hal. Kami bertemu saat aku jadi panitia seminar dan dia jadi pembicara tamu. Saat itu, senyumnya membuatku percaya bahwa dia berbeda dari laki-laki kebanyakan, tapi ternyata, senyum itu menyesatkan. Setelah menikah, aku pindah ke rumah keluarga Aditya di kawasan Kemang. Sebuah rumah besar dengan halaman yang bahkan lebih luas dari kampus tempatku dulu kuliah. Disitulah aku pertama kali merasa kecil. Bukan karena ukuran rumahnya, tapi karena sikap orang-orang di dalamnya. Bu Lydia, mertuaku, menyambutku dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai mata. Baginya, aku hanyalah istri rumahan tanpa kontribusi. Sejak awal, ia sering menyelipkan sindiran halus dalam percakapan. Kalau mau kursus baking kekinian, nanti mama kenalin, ya. Biar enggak cuma bisa masak sayur bening. Pak Darwin, ayah mertua, lebih pendiam. Tapi sorot matanya selalu penuh penilaian. Aku bisa merasakan bahwa mereka menunggu-nunggu saat aku melakukan kesalahan kecil, agar bisa menyimpulkan bahwa Aditya telah salah pilih istri, tapi aku bertahan. Kupikir, ini hanya masa adaptasi. Kupikir, aku hanya perlu membuktikan diri. Selama 3 tahun, aku berusaha menjadi istri yang mereka anggap layak. Bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Aditya sampai ke pintu dengan senyum meski mataku sembab karena kurang tidur. Aku tak pernah mengeluh saat mereka membandingkanku dengan sepupu Aditya yang jadi arsitek internasional, atau saat mereka membicarakan Nadia, mantan Aditya yang sekarang jadi selebgram sukses. Tapi semua itu tidak cukup. Suatu malam, saat aku membawa teh ke ruang kerja Aditya, aku mendapati layar laptopnya terbuka. Isinya, tiket perjalanan 2 orang ke Seoul. Dan di sebelahnya, WhatsApp terbuka dengan pesan dari Nadia. Aku sudah siapkan dress putih itu, Dit. Kita pasti cocok di frame. Sunset nanti memberikan ciuman, dadaku seperti diremas. Aku tak bicara malam itu. Bahkan sampai minggu-minggu setelahnya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku lelah. Lelaki yang kupikir akan menggenggam tanganku justru menusukku dari belakang, dan lebih menyakitkan lagi, ia tak merasa perlu menyembunyikannya. Perceraian itu tidak dramatis, bahkan terkesan formal. Di hadapan mediator, Aditya mengatakan bahwa ia tidak lagi merasa cocok, dan butuh istri yang bisa berkembang sejalan dengan visinya. Sementara itu, Bu Lydia menyelipkan komentar terakhirnya saat aku mengepak barang-barangku dari kamar. Semoga kamu bisa menemukan pria sederhana seperti kamu juga, Ayla. Yang bisa menghargai, oh ya, apapun yang bisa kamu tawarkan. Aku hanya tersenyum. Tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak juga memohon. Kupeluk koper kecilku, kutinggalkan rumah megah itu, dan naik taksi dengan tabungan seadanya. Dalam perjalanan menuju kontrakan kecil yang kusewa diam-diam sejak sebulan terakhir, aku menatap jendela dan berkata dalam hati, ini bukan akhirku. Kalian baru saja melepaskan perempuan yang akan kalian sesali selamanya. Aku tak punya rencana besar saat itu. Hanya keinginan sederhana untuk bisa berdiri sendiri, membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah. Aku tahu dunia tidak akan memihakku, tapi setidaknya aku bisa menciptakan dunia kecilku sendiri, yang tak perlu izin siapapun untuk tumbuh, dan itulah awal dari semuanya. Kontrakan kecilku di Yogyakarta tak seberapa luas, hanya 1 kamar. Ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi sempit yang sering bocor saat hujan deras. Tapi di sanalah aku merasa untuk pertama kalinya bisa bernapas sebagai diriku sendiri. Tak ada yang menilai makananku terlalu kampung. Menghitung berapa banyak waktu yang kuhabiskan di dapur. Di tempat itulah, aku kembali berteman dengan sepi dan memulihkan hati. Malam-malam panjang kulewati bersama buku resep, catatan keuangan, dan pikiran-pikiran kacau yang sering menyelinap tanpa permisi. Aku tak ingin merengek pada dunia. Aku hanya ingin bertahan. Maka mulailah aku memasak, awalnya hanya membuat frozen food sederhana, risoles, pastel isi ayam,
dan semur jengkol beku, yang ternyata punya penggemar setia. Semua ku kemas rapi dan kuunggah di Instagram kecil yang kuberi nama, Dapur Mawar Senja. Nama itu kupilih karena kupikir, mawar yang mekar di senja, di saat waktu seakan habis, adalah lambang keberanian untuk tetap tumbuh meski dunia tak lagi cerah. Pelanggan pertamaku? Tetangga sebelah kontrakan, Mbak Nia, yang membeli 5 bungkus risoles untuk arisan RT. Ia memuji rasanya dan mulai mempromosikanku dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp lainnya. Perlahan, pesanan mulai berdatangan, dan setiap rupiah yang masuk, kurasakan seperti bukti kecil bahwa aku masih punya tempat di dunia ini. Suatu hari, sebuah akun bernama Rafael Hartanto, mengirim DM ke akun usahaku. Aku pikir itu spam, tapi setelah mengecek profilnya, aku tahu dia bukan sembarang orang. Akunnya dipenuhi foto-foto pengembangan properti, desain interior, dan proyek kuliner premium. Ia bilang, ia tertarik dengan konsep makananku yang rumahan dan otentik, dan ingin mencoba bekerja sama untuk salah satu proyek barunya. Aku menunda membalas pesannya selama 3 hari. Aku takut ditipu. Aku sudah cukup sering dikhianati untuk tahu bahwa tidak semua yang memuji kita berniat baik, tapi akhirnya, aku membalas. Singkat saja, jika Bapak Rafael serius, saya terbuka untuk diskusi. Tapi saya belum punya modal besar, hanya semangat dan integritas. Pesanku diread, tapi tak ada balasan selama 2 hari. Lalu, pada hari ketiga, aku mendapat email undangan meeting via Zoom. Aku ingat betul hari pertemuan pertama kami. Rafael muncul dengan kemeja putih bersih dan senyum ramah. Nada bicaranya santai tapi tegas. Ia bilang, saya tidak butuh mitra yang sempurna. Saya hanya butuh orang yang bisa dipercaya dan tahu apa yang dia lakukan. Kupikir aku akan gugup, tapi ternyata tidak. Aku menjelaskan semua dari nol, bagaimana aku mengelola produksi, catatan keuangan manual, dan bagaimana aku menjaga kualitas meski hanya bekerja dari dapur sempit. Dia mendengarkan tanpa menyela. Kerja sama dengan banyak orang yang punya gelar dan modal, tapi tidak jujur. Kamu mungkin belum besar sekarang, tapi kamu punya fondasi. Itu yang saya cari. Sejak saat itu, kerja sama kami dimulai. Bukan dengan modal miliaran, tapi dengan kepercayaan kecil. Ia menyarankan nama baru untuk merek usaha, menyarankan branding ulang, dan mengajakku ikut lelang penyedia catering untuk kantor baru milik salah satu anak BUMN di Bandung. Aku sempat ragu, apa tidak terlalu besar untuk aku yang cuma begini? Rafael hanya tertawa ringan. Ayla, semua orang besar dulunya. Kuma begini. Yang penting bukan bagaimana kamu terlihat, tapi bagaimana kamu bekerja. 3 bulan pertama terasa seperti berjalan di atas tali. Aku belajar mengelola tim kecil, menyewa dapur produksi, bahkan menggaji 3 staf tetap. Aku juga mulai membaca ulang buku-buku hukum bisnis, mempelajari kontrak kerja sama, dan mencicil pelatihan daring soal manajemen restoran. Semua kulakukan diam-diam. Tak ada yang tahu, termasuk keluargaku di Sleman. Bukan karena aku menyembunyikan, tapi karena aku belum siap mendengar mereka berkata, "Apa kamu yakin ini jalanmu?" Rafael menyarankan untuk mengganti nama perusahaan menjadi entitas legal. Kami mendaftarkannya atas nama A.M. Pramudia Group. Nama belakangku, Maheswari, kusamarkan jadi M saja. Bukan karena aku malu, tapi karena aku ingin orang mengenal hasil kerjaku sebelum mengenal latar belakangku. Perlahan, proyek demi proyek datang. Kecil-kecil, tapi terus tumbuh. Dan di antara semua hal itu, aku menyimpan satu hal paling penting. Aku tidak pernah menyebutkan siapa aku dulu. Tak ada satupun klien Rafael tahu bahwa aku adalah mantan istri Aditya Wicaksana. Di mata mereka, aku adalah Ayla dari Pramudia Group, seorang profesional yang sedang membangun kredibilitasnya sendiri. Kadang, saat malam tiba dan dapur sudah sepi, aku duduk sendiri dengan secangkir teh hangat dan bertanya pada diriku sendiri, kalau mereka melihatku sekarang, apakah mereka masih akan tertawa seperti dulu? Tapi aku tak mencari jawabannya, belum. Karena waktuku akan tiba. Dan saat itu datang, aku tidak akan mengangkat suara, aku akan mengangkat kepala. Aku tidak pernah berencana untuk kembali ke orbit kehidupan Aditya, apalagi bersinggungan langsung dengan proyek-proyek yang ia kerjakan. Dunia ini terlalu luas, pikirku. Tapi ternyata, kadang semesta memang suka bermain-main dengan garis takdir. Yang tak kita minta. Setelah 6 bulan membangun jaringan bisnis bersama Rafael, Pramudia Group berkembang lebih cepat dari yang kubayangkan. Kami tak hanya mengelola catering korporat, tapi juga mulai mendapat tawaran kerja sama untuk pengelolaan food court, cafe corner di lobi hotel,
hingga interior dapur restoran hotel baru, Rafael bilang ini saatnya kami naik level. Ia menanjakan sebuah proposal yang membuat mataku sempat membelalak, pengelolaan catering dan interior F&B untuk proyek properti bintang 4 di Bandung, sebuah hotel modern bernama Ayana Arunika. Proyek ini digarap oleh konsorsium antara dua perusahaan properti, salah satunya, Wicaksana Property Group. Nama itu seperti hantaman pelan ke dadaku. Rafa, ini Wicaksana Group? Tanyaku dengan nada datar. Maksudmu? Adefir? Ia mengangguk sambil menatap layar laptop. Ya, kamu kenal mereka? Aku tersenyum samar. Dulu. Lewat berita, maksudku. Bohong kecil. Aku belum siap membuka semuanya, bahkan pada Rafael tak bertanya lebih jauh. Dia bukan tipe orang yang mencampuri hal personal jika tidak diberi ruang. Dan untuk itu, aku berterima kasih, Hari. Aku menginjakkan kaki di lokasi proyek di Bandung. Rasa gugup yang sudah lama tak muncul tiba-tiba menyusup lagi. Padahal secara profesional, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi pikiranku dipenuhi bayangan, bagaimana jika Aditya melihatku? Bagaimana jika Bu Lydia mengenaliku? Apakah mereka akan menganggap aku menyusup ke dunia mereka? Tapi tak. Ada yang mengenaliku, tak satu pun. Mereka melihatku seperti siapapun yang bekerja untuk Pramudia Group. Hanya wanita berblazer netral, rambut disanggul rapi, membawa tablet digital dan setumpuk proposal. Mereka mengangguk sopan, sesekali bertanya soal konsep dapur terbuka dan layout untuk lounge makanan ringan. Bahkan Aditya, yang sempat lewat beberapa meter dariku, hanya melirik sebentar, lalu menatap ke arah Nadia yang sedang sibuk selfie. Dengan latar proyek, aku berdiri diam sejenak. Dunia ini aneh. Laki-laki yang dulu tidur di sebelahku setiap malam kini tak mengenali bayanganku sekalipun. Dan bagian paling lucunya? Aku merasa lega, proyek Arunika mulai berjalan intens. Pramudia Group ditunjuk sebagai vendor catering dan konsultan desain dapur utama. Rafael memintaku memimpin tim. Tentu, tak semua berjalan mulus. Aku harus bolak-balik Yogyakarta Bandung, begadang menyusun laporan, dan menghadapi deadline gila dari tim eksternal. Tapi aku menikmatinya. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. 3 minggu sebelum acara soft opening, aku dan timku diundang ke rapat akhir penyusunan agenda peresmian. Bertempat di ballroom hotel yang hampir selesai, ruangan itu dipenuhi. Berbagai pihak, investor, kontraktor, tim marketing, termasuk Aditya dan ibunya, Bu Lydia masih sama. Gaun batik modifikasi, tas mewah menyilang di bahu, dan ekspresi sombong yang seolah menakar harga tiap orang yang ia lihat. Ketika namaku disebut saat presentasi, ia menoleh cepat. Untuk sesaat aku pikir dia mengenaliku, tapi tidak. Ia hanya mengangkat alis, lalu membisik pada wanita di sebelahnya. Apa itu konsultan desain yang katanya lulusan dalam negeri? Aku pura-pura tidak mendengar. Aku sudah terlatih. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah melihat bagaimana mereka masih hidup di dunia yang sama, penuh penilaian, penuh ejekan, seolah tak ada yang berubah sejak aku pergi. Tapi kali ini, aku bukan Ayla yang dulu. Aku bukan perempuan yang berdiri di dapur dan menunggu validasi dari keluarga orang lain. Aku adalah CEO dari Pramudia Group. Dan mereka, untuk sementara, tetap tak tahu siapa aku. Dan sejujurnya, aku tak terburu-buru untuk memberitahu. Aku lebih suka melihat bagaimana mereka terus menertawakanku, tanpa tahu bahwa gedung tempat mereka berdiri hari ini, menu makanan yang akan mereka puji saat peresmian nanti, dan keseluruhan konsep yang mereka banggakan berasal dari tangan perempuan yang dulu mereka hina. Sepulang dari rapat itu, aku duduk di kereta malam. Layar ponselku menunjukkan draft rundown acara peresmian hotel. Di bagian paling bawah, ada nama yang ditulis dengan huruf tebal, sambutan dari Ibu A.M. Pramudia, komisaris utama dan co-founder Hotel Ayana Arunika. Tanganku bergetar pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari itu akan datang. Hari ketika mereka akhirnya tahu siapa aku. Tapi bukan hari ini. Hari ini, biarkan mereka tetap tertawa. Aku sedang menyiapkan panggungnya. 1 minggu sebelum acara peresmian Hotel Ayana Arunika, undangan digital resmi dikirim ke semua tamu VIP. Aku membuka email itu saat tengah malam, dengan lampu kamar hanya menyala setengah. Tanganku sedikit gemetar saat membaca bagian atasnya. Dengan hormat, kami mengundang Ibu A.M. Pramudia selaku komisaris utama Pramudia Group untuk hadir dan memberikan sambutan dalam acara Grand Opening Hotel Ayana Arunika. Di bawahnya, tertera nama-nama penting yang juga akan hadir, investor asing, pejabat lokal, dan tentu saja,
Aditya Wicaksana beserta keluarganya, sebagai perwakilan dari Wicaksana Property, aku menatap layar cukup lama, mencoba mendengar suara-suara. Dalam kepalaku. Tapi Takeda bisikan takut. Takeda bisikan marah. Hanya satu suara yang pelan tapi mantap berkata, kamu sudah sampai di sini. Jangan mundur hanya karena mereka akan melihatmu. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu Bandung dingin, berembun. Aku mengenakan kebaya warna abu keprakan, riasan minimalis, dan rambut yang disanggul rapi. Aku tidak ingin mencolok, aku ingin masuk dengan tenang, sebagaimana selama ini aku hidup dalam diam. Tapi tak bisa kupungkiri, detak jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ballroom Hotel Arunika dipenuhi orang-orang penting. Meja-meja bundar tertata rapi dengan hiasan bunga tropis dan lighting hangat. Beberapa influencer mulai sibuk membuat konten, termasuk Nadia Ardelia, perempuan yang kini menjadi istri dari pria yang dulu kupanggil suami. Nadia berdiri tak jauh dari pintu masuk, mengenakan gaun putih ketat dan membawa kamera mirrorless seperti biasa. Di sebelahnya, Aditya sibuk dengan gadgetnya, dan Bu Lydia sibuk menyapa tamu-tamu sosialitanya sambil tertawa kecil. Saat aku masuk, tak ada yang menyadari siapa aku, dan saat mereka menyadari keberadaanku, reaksi pertama mereka adalah senyum. Basa-basi dan lirikan cepat dari ujung kaki sampai kepala. Pandangan kau yang menilai apa yang kupakai, bukan siapa aku, itu siapa ya? Kok kayaknya datang sendiri? Nadia berbisik sambil menahan senyum ke arah Aditya. Suaranya cukup keras untuk kudengar. Aditya hanya mengangkat bahu dan berkata, pelan, paling salah satu vendor catering atau staf desain interior. Mereka menertawaiku. Terang-terangan. Seolah aku makhluk asing yang tak seharusnya berdiri di ruangan itu. Bahkan saat aku duduk di kursi tamu VIP, Nadia sempat memandangku bingung. Aku tahu dia berpikir keras, mencoba mengingat-ingat apakah dia mengenalku, tapi tidak. Mereka benar-benar tidak mengenali Ayla yang sekarang. Saat menu makanan mulai disajikan, Nadia kembali berulah. Kayak makanan rumahan ya, katanya dengan nada setengah tertawa. Padahal kan ini hotel bintang 4. Masa buffetnya rendang dan semur jengkol. Aku tersenyum kecil. Di meja sebelah, Rafael hanya melirik ke arahku dan menahan senyum. Kami sudah tahu. Kami sudah bersiap untuk ini. MC naik ke atas panggung setelah sesi makan selesai. Musik latar mengecil. Lampu sorot diarahkan ke tengah panggung. Aku mendadak bisa mendengar degup jantungku lagi. Sebelum kita menutup sesi sambutan pagi ini, kami mengundang tokoh penting yang berperan besar dalam pembangunan dan konsep keseluruhan Hotel Ayana Arunika. Kepada Ibu A.M. Pramudya, kami persilakan. Naik ke atas panggung. Beberapa kepala mulai berputar ke segala arah, mencari siapa gerangan, A.M. Pramudya. Dan saat aku bangkit dari kursiku dan berjalan ke depan, aku merasakan semua mata akhirnya benar-benar memandangku, bukan sebagai perempuan asing, tapi sebagai seseorang yang seharusnya diperhatikan sejak awal. Aditya mematung. Nadia membuka mulut sedikit, nyaris menjatuhkan ponselnya. Bu Lydia tampak seperti baru melihat hantu. Langkahku mantap. Aku naik ke atas panggung tanpa tergesa, menatap audiens tanpa ragu. Saat aku berdiri di belakang podium, ruangan itu senyap. Hening seperti saat badai baru saja mengendap, dan semua orang menahan napas. Saya Ayla Maheswari Pramudya, ucapku di awal. Suaraku tenang, bulat, tak bergetar. Beberapa dari Anda mungkin mengenal saya. Sebagian lagi tidak. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk masa lalu saya. Saya berdiri sebagai bagian dari tim yang merancang tempat ini, dari dapurnya hingga aromanya. Saya berdiri mewakili ratusan orang yang bekerja dalam diam untuk mewujudkan ruang yang Anda nikmati. Hari ini, aku berhenti sejenak. Beberapa hadirin mulai bertepuk tangan kecil. Perjalanan saya ke titik ini tidak selalu mulus. Tapi saya percaya, ketekunan tak butuh sorotan, dan kerja keras tak selalu bersuara. Karena kadang, yang memilih diam bukan karena lemah, tapi karena sedang menyusun kemenangan. Sorot mataku tertuju sebentar pada 3 orang yang dulu membungkamku dengan cemooh. Kali ini, aku tak perlu mengucapkan satu pun kalimat balas dendam, wajah mereka sudah cukup. Saat aku turun dari panggung, Rafael berdiri dan menyambutku dengan anggukan bangga. Penutup yang sangat elegan, Ayla, bisiknya, aku hanya tersenyum. Kita belum selesai. Ini baru pembuka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di tengah orang-orang yang dulu meremehkanku, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tetap tumbuh, meski tanpa mereka. Langkahku terasa ringan saat turun dari panggung. Bukan karena aku menang,
karena aku tidak datang untuk bersaing. Tapi karena akhirnya, aku berdiri di tempat yang dulunya tak bisa kudekati tanpa disindir, tak bisa kupijak tanpa rasa minder. Sekarang, aku berdiri di atasnya, bukan karena sombong, tapi karena aku pantas. Begitu kakiku menyentuh lantai ballroom, aku melihat mereka, Aditya, Nadia, dan Bu Lydia berdiri di dekat sisi ruangan. Wajah mereka pucat, ekspresi membeku seperti patung lilin. Nadia bahkan masih memegang ponselnya, layar menghadap kamera, seolah masih dalam mode live streaming tapi lupa bahwa dunia nyata lebih mengejutkan dari dunia maya. Aku berjalan melewati beberapa tamu yang menyalamiku, mengucapkan selamat. Aku membalas semua dengan senyum, padahal pandanganku sudah terpaku pada 3 orang yang pernah membuatku merasa tak berharga. Lalu, Aditya melangkah maju. Ayla, suaranya terdengar pelan, nyaris tak percaya. Itu, kamu? Aku menatapnya. Tenang. Terakhir kali aku periksa, ya. Tatapannya bingung, seolah mencoba mencocokkan perempuan di hadapannya dengan versi diriku yang pernah ia tinggalkan. Perempuan yang dulu pakai daster, bau bawang di dapur, dan tak pernah berbicara. Lebih dari seperlunya di hadapan mertua, aku? Aku nggak tahu kamu sekarang. Kamu pemiliknya, tanyanya lagi, masih dengan nada tidak percaya. Aku mengangguk pelan. Saya tidak punya kewajiban memberitahu, Dit. Lagi pula, kamu bilang dulu, hidupku terlalu kecil untuk disandingkan dengan Bismo, kan? Ia terdiam. Nadia di belakangnya terlihat semakin gelisah, dan aku tahu mengapa. Dia pasti merasa bodoh, karena beberapa bulan lalu, ia membuat video sindiran soal mantan istri suaminya yang jualan frozen food dari kontrakan. Video yang viral sebentar di TikTok. Video yang sekarang bisa jadi bumerang memalukan, Bu Lydia. Melangkah maju. Ayla, kenapa kamu tidak bilang? Kalau kamu yang mengelola proyek ini, kenapa kamu tidak menjelaskan dari awal? Aku menoleh padanya. Supaya ibu bisa menilai hasil kerja saya tanpa bias. Lagi pula, saya pikir, nama, Pramudia, sudah cukup memberi petunjuk, kalau ibu benar-benar memperhatikan. Wajahnya berubah merah. Antara malu, kaget, dan marah karena tidak bisa membalas, Rafael muncul di sisi kiriku, menyentuh sikuku pelan. Kamu oke? Bisiknya, aku mengangguk. Lebih dari oke. Lalu ia menatap Aditya dan yang lainnya. Selamat siang. Saya Rafael Hartanto, partner bisnis Ayla. Kami bekerja sama membangun brand ini dari nol. Dan sejujurnya, saya bangga bisa berdiri di sampingnya hari ini. Nada suaranya netral, profesional, tapi jelas menyampaikan satu pesan. Ayla bukan perempuan yang kalian buang, lalu kalian remehkan. Aku cuma kaget. Itu aja, ucap Aditya akhirnya, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Aku menatap matanya, tidak dengan benci, tapi dengan jarak. Jarak yang kubangun selama bertahun-tahun. Jarak yang tak bisa ia lintasi lagi. Terima kasih, Aditya. Ucapku, ia mengerutkan alis. Entah KPA? Untuk menceraikanku, jawabku pelan. Kalau kamu tidak lakukan itu, aku mungkin masih jadi bayangan. Aku tak akan pernah tahu bahwa aku mampu sejauh ini. Ia ingin menjawab, tapi mulutnya menggantung. Di udara. Tak ada kata yang cukup untuk membalas luka yang telah jadi kekuatan. Sore itu, setelah acara selesai, aku duduk sendirian di lounge VIP. Sepiring kecil kudapan dan segelas air mineral di depanku. Beberapa tamu masih berseliweran, tapi aku sengaja memilih pojok yang tenang. Aku butuh waktu untuk meresapi semuanya. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ayla, aku tahu aku salah. Kalau kamu bersedia, bolehkah kita bicara secara pribadi suatu hari nanti? Tanpa embel-embel bisnis, tanpa masa lalu. Aditya aku tidak membalas, karena tak semua pintu yang tertutup perlu dibuka kembali. Beberapa pintu ada untuk ditinggalkan. Dan beberapa luka memang hanya bisa sembuh saat kita berhenti menyentuhnya. Aku melihat keluar jendela, langit mulai berwarna jingga. Di pantulan kaca, aku melihat bayangan diriku sendiri, perempuan yang dulu disuruh diam, kini berdiri tegak. Tanpa perlu suara keras, dan di dalam dadaku, tak ada dendam, hanya kemenangan yang tenang. Beberapa minggu setelah acara peresmian itu, hidupku kembali ke ritme yang tenang, nyaris hening. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa terikat pada kenangan yang membebani. Setiap hari, aku melangkah lebih ringan, lebih yakin, seolah beban yang selama ini kupikul, penolakan, cemoohan, dan rasa bersalah, telah luruh begitu saja, bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena aku sudah tak lagi ingin membuktikan apapun pada siapapun.
Aku ingat dengan jelas hari saat aku mengemasi barang-barang terakhir dari apartemen kecilku di Yogyakarta. Tempat itu penuh kenangan, tangisan di malam hari, kertas proposal berserakan, hingga kompor listrik yang jadi saksi awal mula bisnis catering kecilku. Aku menatap ruangan kosong itu sejenak, lalu mengunci pintu dengan senyum. Itu bukan rumahku lagi. Rumahku kini adalah ruang luas di lantai 17 sebuah gedung kantor yang kami beli bersama Rafael. Tempat di mana ide-ide tumbuh, tempat tim kecilku tumbuh menjadi keluarga baru. Di sana aku dihormati, bukan karena masa laluku, tapi karena kerja keras dan tekadku. Aku dan Rafael sering duduk berdiskusi sampai malam, tentang ekspansi bisnis, konsep restoran baru, atau sekadar berbagi kopi di balkon. Aku tidak tahu kemana hubungan kami akan berjalan, tapi untuk pertama kalinya aku tidak takut membuka hati. Bukan untuk menggantikan yang lama, tapi karena aku tahu kini aku memilih dari tempat yang sehat, bukan luka. Aditya sempat mengirim pesan lagi. 2 kali. Lalu diam. Mungkin dia tahu jawabannya tak akan pernah datang. Mungkin dia mulai paham bahwa aku bukan lagi bagian dari kisah yang ia kenal. Atau mungkin, dia masih mencoba mencari versi diriku yang dulu, yang sudah lama mati, dan... Bu Lydia. Aku sempat melihat videonya beredar di media sosial, sedang diwawancara oleh stasiun TV lokal. Ia berbicara tentang pentingnya mendukung perempuan berkarya. Ironis, tapi aku tak tertawa. Aku tahu, bahkan orang seperti dia pun kadang perlu waktu untuk berubah, meski perubahan itu datang terlambat. Nadia? Masih aktif di media sosial? Tentu saja. Tapi kali ini lebih hati-hati dalam berkata. Terakhir kulihat, ia mempromosikan produk skincare. Semoga dia bahagia dengan hidup pilihannya. Hari ini, aku kembali berdiri di depan cermin panjang di kantor. Aku mengenakan kemeja putih dan rok pensil abu-abu. Penampilanku sederhana, tapi pantulan itu memperlihatkan seseorang yang tak akan lagi tunduk pada kata-kata orang lain. Sisirang yang telah bertemu dengan kegagalan, dan menjadikannya batalang kaitan. Rafael mencetak pintu. Sudah siap? Aku mengangguk. Selalu. Kami akan bertolak ke Bali, membuka cabang restoran pertama kami yang berkonsep lokal, premium. Dan lucunya, sebagian investor datang karena terinspirasi dari pidato peresmian hotel itu, pidato yang tak pernah kurencanakan, tapi mengubah persepsi banyak orang. Sebelum berangkat, aku mengeluarkan buku kecil dari tas. Buku harian lamaku. Di dalamnya, ada satu halaman yang selalu membuatku terdiam. Kalau suatu hari nanti aku berhasil keluar dari semua ini, aku ingin menulis. Aku tidak menang karena ingin membalas. Aku menang karena akhirnya percaya bahwa aku berharga, bahkan saat mereka bilang aku tidak. Kali ini, aku menulis ulang kalimat. Itu di akhir halaman, aku tidak ingin kembali. Karena hidupku bukan lagi tentang mereka. Hidupku tentangku. Langit sore di atas bandara terasa hangat, dengan semburat oranye yang memantul di kaca jendela ruang tunggu. Aku berdiri di dekat Rafael, koper di sebelahku, tiket di tangan. Apa kamu pernah menyesal? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatap mata jernihnya. Pernah. Tapi itu dulu. Sekarang, kalau aku menoleh ke belakang, bukan untuk menyesali, tapi untuk memastikan aku tak pernah kembali. Dia tersenyum kecil. Lalu sekarang mau kemana? Aku tersenyum balik, lebih lebar. Ke tempat yang seharusnya sudah lama jadi milikku. Masa depan. Dan dengan langkah pasti, aku melangkah ke pintu keberangkatan, ke tempat di mana namaku bukan lagi sekedar nama, tapi sebuah cerita, tentang luka yang sembuh, tentang harga diri yang bangkit, dan tentang seorang perempuan yang pernah ditertawakan, tapi memilih tidak menertawakan balik, karena ia tahu, kebahagiaannya sendiri sudah cukup. Jadi balas dendam.